di hidup kami Tuhan, di segala sesuatu yang kami kerjakan, biar Engkau dimuliakan Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid Tuhan, hati seorang hamba, untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara, Roh Kudus, berikan roh pengertian. Engkau juga sendiri yang mengirimkan Tuhan, malaikat-malaikatmu berjaga-jaga Tuhan atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom, ya kasih salam kiri kanan. Selamat Hari Pahlawan, ya walaupun masih besok ya. Jadi hari ini saya melihat banyak army, termasuk saya berusaha jadi army gitu ya. Tetapi semoga amin ya kita bisa menjadi army-nya Tuhan, amin. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang salah satu kisah di Alkitab tentang seorang pahlawan. Ada yang bisa tahu menebak hari ini saya mau bahas apa? Pahlawan Tuhan? Siapa? Ya, ada yang tahu? Oke, hari ini kita mau belajar di Nehemia. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan Nehemia 1 ayatnya yang ketiga. Nehemia 1 ayatnya yang ketiga. Saudara, sebelum kita baca, saya percaya saudara hari-hari ini Tuhan rindu membangkitkan setiap pahlawan-pahlawan Tuhan, amin. Dan pahlawan Tuhan itu siapa? Yaitu Anda dan saya. Hari-hari ini saya percaya Tuhan rindu merestorasi gerejanya. Tuhan rindu merestorasi rumahnya. Karena saya percaya rumah Tuhan gerejanya adalah kehormatannya juga. Amin. Tuhan katakan bahwa kita adalah mempelainya. Kalau ada apa-apa dengan mempelai, apa yang dilakukan oleh mempelai satunya? Dia akan bertindak. Amin. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia katakan gereja adalah mempelainya. Kita belajar sesuatu hari ini, Nehemia 1 ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, perhatikan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia hidup di zaman di mana Raja Sedekia atau Raja Yehuda yang terakhir harus memerintah. Karena Raja Sedekia adalah raja yang memberontak kepada negara Babilonia. Dan karena pemberontakannya Babilonia melakukan sebuah tindakan menghancurkan tembok Yerusalem. Akhirnya ketika tembok Yerusalem itu dihancurkan oleh Babilonia ini, saudara, ada satu negara yang besar juga yang bernama Persia yang akhirnya mengalahkan Babilonia. Dan puji Tuhan ada salah satu orang penting di di Persia yang bernama Nehemia. Jadi kalau kita belajar Nehemia ternyata ada sejarahnya. Saya ketika belajar saya melihat wow, ternyata ada rencana Tuhan mengapa Nehemia ditempatkan Tuhan di negara atau di bangsa Persia. Bangsa Persia adalah sebuah bangsa yang sangat kuat, sangat besar dan ditakutkan oleh semua bangsa-bangsa lain. Dan pada saat bangsa Persia menguasai seluruh, bahkan dia menguasai semua bangsa-bangsa termasuk bangsa Israel, bangsa Yehuda dikuasai oleh yang namanya bangsa Persia. Di saat itulah Nehemia ternyata sedang mendapatkan atau diberikan kepercayaan sebagai juru minuman. Bayangkan saudara, ketika sebuah hal terjadi atas Israel, sebuah hal terjadi atas Yehuda, Tuhan sudah punya rencana untuk membebaskan mereka dan memulihkan mereka. Yaitu dengan menghadirkan Nehemia. Selidik punya selidik, Nehemia adalah orang yang luar biasa, di mana tidak mungkin seorang buangan bisa menduduki tempat yang sangat penting di pemerintahan.
Kalau juru minuman itu bukan sekedar kalau kita nonton film ya, dia memberikan minuman ke raja. Ternyata lebih dari itu. Peran seorang juru minuman adalah seorang yang dipercaya ketika sebuah makanan dihidangkan kepada raja, dia harus memakan lebih dahulu, dia harus meminum lebih dahulu supaya raja terhindar dari racun. Karena pada masa-masa pemerintahan kerajaan banyak sekali pemberontakan di mana raja bisa dimungkinkan mendapatkan makanan yang diberikan racun. Juru minuman tidak mungkin orang sembarangan. Juru minuman bukanlah orang-orang yang tidak punya peran penting. Ternyata juru minuman ini adalah seorang yang sangat penting yang dipercaya oleh Raja Persia waktu itu. Dan luar biasa, mengapa seorang Nehemia yang adalah buangan bisa mendapatkan sebuah peran penting di dalam pemerintahan Raja Persia, itu bukan karena kuat dan gagah dia. Bukan karena dia hebat. Tetapi Tuhan sengaja menempatkan Nehemia untuk sebuah maksud, untuk sebuah rencana, untuk pemulihan, pembangunan kembali tembok Yerusalem. Teman-teman saudara, ketika kita baca, dia mendengarkan sebuah berita di mana bangsanya dia, yaitu sedang mengalami kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Saudara yang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah kota, sebuah bangsa akan begitu malu ketika tembok-tembok mereka mengalami kehancuran. Karena tembok-tembok di zaman itu menjadi lambang dari perlindungan dan keamanan. Jika seseorang tinggal di sebuah tempat di mana ada tembok-tembok yang penuh dengan reruntuhan, pasti dia akan mengalami ketakutan, kegentaran. Aduh gimana ya, tidur di tengah-tengah tembok yang mengalami reruntuhan. Dan pada saat itu tembok Yerusalem sedang mengalami reruntuhan. Dan seluruh Israel, seluruh Yehuda mengalami ketakutan, kecemasan, mengalami yang namanya kesukaran. Karena pada saat itu tembok menjadi lambang dari keamanan dan perlindungan. Yang kedua saudara, ternyata tembok juga berbicara soal yang namanya kemegahan atau kekokohan semua bangsa. Sehingga ketika tembok itu hancur, sebenarnya mereka mengalami sebuah perasaan yang sangat malu sehingga ditulis mereka dalam keadaan tercela. Artinya saudara, seolah-olah ya, kehormatan Tuhan saudara, seolah-olah dicela. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah tahu arti kehormatan Tuhan? Apakah jemaat yang dikasihi Tuhan pernah tahu bagaimana melihat kehormatan Tuhan itu? Saudara, kehormatan Tuhan adalah di mana kita melihat Tuhan yang harusnya Allah, yang harusnya besar, yang harusnya benar-benar menjadi raja di atas segala raja. Tetapi ketika ada sebuah peristiwa di mana semua bangsa-bangsa seolah-olah mencemooh bangsa Yehuda, mencemooh bangsa Israel. Mana Tuhanmu, mana Allahmu yang dulunya katanya bisa membawa kamu keluar dari kesesakan. Tapi toh sekarang kamu mengalami kehancuran. Dan Nehemia melihat sebuah peristiwa bahwa kehormatan Tuhan pada saat itu sedang mengalami celaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau selama ini ketika mendengar berita tentang saudara, orang-orang di sekitarmu atau gereja Tuhan dimanapun yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang keluar dari rindunya Tuhan, dari mimpinya Tuhan, apakah kamu sudah memiliki respon seperti Nehemia ini? Ketika dia mendengarkan bahwa pintu-pintu Yerusalem terbakar, apa yang dia lakukan di ayat 4? Duduklah dia menangis dan berkabung dalam beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, saya minta multimedia menampilkan tembok yang telah terbongkar. Coba ya kita lihat dulu.
tembok yang mengalami reruntuhan. Bisa ditampilkan? Nah, seperti ini saudara. Seperti ini saudara. Jadi ketika tembok itu hancur saudara, maka banyak dari bangsa-bangsa mencela Israel, mencela Yehuda. Tetapi ada satu dari orang Yehuda buangan yaitu bernama Nehemia. Bahkan dia tidak ada di tempat itu saudara. Dia di negara Persia yang di mana harusnya dia sudah nyaman. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi saudara. Dia menjadi orang kepercayaan raja yang luar biasa. Tetapi dia mendengar, memilih, meresponi ketika melihat dan mendengar bahwa sebuah keadaan yaitu bangsanya sendiri mengalami celaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kebanyakan orang semakin dingin hari-hari ini. Bagaimana respon hati kita ketika kita melihat begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang hidup tidak dalam Tuhan. Itu mengerikan saudara. Saya percaya Tuhan hari-hari ini sedang merestorasi gerejanya saudara. Dan hari ini kita mau belajar rahasia restorasi dari Tuhan untuk pemulihan gerejanya. Gereja bukan soal bangunan saudara, tetapi gereja adalah kita, saya dan Anda saudara. Dan ketika Nehemia mendengarkan berita ini, dia sungguh-sungguh meratapinya. Mengapa Tuhan? Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kemuliaan-Mu harusnya nyata bagi bangsaku? Bukankah kemuliaan-Mu harusnya bertata atas bangsaku? Mengapa ini terjadi saudara? Dan ternyata saudara, ya kita baca lebih lagi di ayat 5. Kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia mengingatkan Tuhan akan kedahsyatannya, Nehemia mengingatkan Tuhan akan perjanjian dan kasih setianya kepada bangsa yang dikasihinya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Yang kupanjatkan kepadamu siang dan malam. Saudara, apakah hari-hari ini doa kita adalah doa-doa yang egois saudara? Doa-doa yang hanya tentang aku dan aku dan aku. Boleh kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta, karena kata Tuhan kita sebaiknya berdoa ketika kita menginginkan sesuatu. Karena jikalau memang kamu itu sudah untuk kamu, pasti Tuhan akan memberikan. Dan jikalau itu kebutuhanmu, pasti Tuhan berikan. Lebih baik kamu meminta kepada Bapa di surga daripada kamu mengharapkan dunia dan meminta kepada manusia. Tetapi saudara, kalau seluruh doa-doa engkau saudara, doa-doa teman-teman jemaat yang dikasihi Tuhan dipenuhi dengan doa-doa kedagingan saja, doa-doa tentang aku saja, maka saudara sesungguhnya kita belum mengalami restorasi yang sesungguhnya. Karena Nehemia mengerti arti rahasia restorasi. Dia mendoakan bangsanya siang dan malam. Kalau kita siangnya makan, malamnya makan juga ya saudara ya. Tapi kalau dia berdoa, Tuhan tolong pulihkan keadaan bangsaku. Tolong pulihkan keadaan semua yang sudah hancur Tuhan. Tembok-tembok yang sudah hancur Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Mungkin dia berkata, aku tidak mungkin bisa membangun itu. Aku terlalu jauh, jaraknya Persia ke tembok ke Yerusalem sangat jauh. Dan tidak mungkin dia bisa membangun kembali kalau bukan perkenanan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan tangan kemurahan kepada Nehemia, enggak mungkin saudara. Karena hanya orang yang memiliki peran penting yang boleh membangun sebuah negara atau kota saudara. Dan puji Tuhan Nehemia pada saat itu dia datang kepada raja karena perannya yang penting. Pada saat itu di masa-masa kerajaan tidak mungkin seseorang bisa begitu mudah untuk berjumpa dengan raja. Hanya boleh ketika pertemuan-pertemuan penting dan tidak selalu. Tetapi Tuhan sengaja menempatkan Nehemia di dalam sebuah jabatan sebagai juru minuman. Karena gak mungkin raja gak makan saudara. Raja harus makan saudara. Sehingga Nehemia setiap saat bisa berjumpa dengan raja. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan Nehemia.
Saudara, kalau hari-hari engkau mau merasa, Tuhan aku salah, engkau tempatkan aku di sebuah tempat Tuhan. Kalau kamu sudah yakin Tuhan menempatkan kamu, kamu harus berdoa, mengapa aku ditempatkan di sini? Mengapa aku kuliah di sebuah kampus ini Tuhan? Mengapa aku di Surabaya? Dan mengapa Tuhan aku berada di sebuah keluarga yang seperti ini? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa menempatkan kamu di sebuah tempat. Dan Nehemia karena saking sedihnya saudara di dalam cerita ini, rajanya pun ikut melihat kesedihannya. Raja kan makan, orang kalau makan harusnya bahagia. Itu salah satu penghiburan kita, amin saudara. Siapa di sini yang kalau makan sendu wajahnya, nggak mungkin kan? Apalagi wah bebek goreng gitu ya, dikasih sambal terasi. Pisang goreng sambal terasi itu berbinar-binar saya gitu. Mungkin kalian yang suka misalnya steak, wah berbinar-binar. Raja yang harusnya berbinar-binar makan saudara, dia melihat juru minumannya itu orang terdekat, orang kepercayaan atau sekretaris negara. Karena dia juga mengatur seluruh pengelolaan dari makanan yang ada di negara itu atau di kerajaan itu. Kok sedih ya? Nehemia enggak bermaksud membuat hatinya sedih. Tapi saking karena dia bergumul sama Tuhan, dia sungguh-sungguh bergumul sama Tuhan. Akhirnya raja itu digerakkan hatinya untuk bertanya kepada Nehemia. Nehemia, kamu kenapa kok sedih? Kemudian Nehemia berkata, Raja, saya itu sedang berdoa, intinya seperti itu. Nanti teman-teman saudara baca. Saya kepingin ada mendengar berita di mana tembok Yerusalem itu tempat di mana itu adalah bangsa saya sedang mengalami celaan. Dan puji Tuhan, raja ini digerakkan hatinya untuk memberikan sebuah surat resmi dari pemerintah kerajaan untuk dia membangun tembok Yerusalem. Kalau bukan tangan kemurahan Tuhan, tidak mungkin. Karena seorang raja pasti akan berpikir siapa yang akan menggantikan dia. Orang penting nih. Terus ditanya kira-kira berapa lama? Ketika Nehemia berkata dalam kurun waktu tertentu. Akhirnya raja menyetujuinya. Luar biasa Nehemia. Saudara yang dikasih Tuhan, rahasia restorasi yang pertama saudara. Nehemia punya tekad yang luar biasa. Untuk dia melihat pemulihan restorasi terjadi atas bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar Indonesia lagi tidak baik-baik saja, apakah kita hanya berfokus kepada ego kita? Bagaimana saya semakin banyak menabung? Atau bagaimana supaya saya semakin banyak hal yang bisa saya genggam sehingga saya kalau misalnya ada masalah di Indonesia, saya tidak terjadi apa-apa? Ataukah engkau memikirkan keadaan Indonesia, berdoa supaya Indonesia terluput dari semua yang jahat saudara? Atau ketika engkau diberikan kepercayaan dalam sebuah pelayanan saudara. Dalam sebuah gereja engkau melihat sebuah hal yang tidak seharusnya saudara. Apakah engkau sungguh-sungguh bergumul dan berdoa untuk terjadinya restorasi saudara. Ketika engkau mendengar mama papa kamu bertengkar dan mau bercerai. Apakah engkau sudah bergumul sungguh-sungguh sama Tuhan supaya terjadi restorasi. Dan supaya mereka boleh pulih kembali. Ketika engkau mendengar sebuah gereja mungkin mengalami masalah yang berat saudara. Korupsi saudara, uang jemaat. Apakah kita sudah menangisi keadaan gereja hari-hari ini saudara. Saudara, ada yang bertanya kepada saya kemarin saudara. Apakah perpuluhan itu wajib? Hana, apakah perpuluhan itu wajib, Hana? Harusnya begitu, oke ya. Iga, apakah perpuluhan wajib? Ya. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya ditanya, saya harus berhati-hati saudara. Kalau kita kembali ke Alkitab, memang di perjanjian lama sebuah hal yang wajib. Tapi ketika kita hidup dalam perjanjian baru, masa kasih karunia, Tuhan ternyata bukan menurunkan standarnya saudara. Tapi Tuhan menambah arti dari kasih kepada Tuhan adalah memberi. Tidak mungkin engkau berkata aku mengasihi Tuhan tetapi engkau tidak memberi. Tidak mungkin engkau berkata wah ini kepada seseorang I love you. Ya,
kalau engkau tidak pernah memberi. Mustahil. Mustahil. Sehingga ketika kita berbicara soal perpuluhan, gereja kita mengajarkan seluruh hidup kita 100% bukan perpuluhan. Tapi kalau ditanya, dia tanya kepada saya, tapi kamu sendiri perpuluhan enggak? Ya, saya perpuluhan. Karena saya enggak mau terikat dengan uang. Karena saya mau belajar setia pada hal kecil dulu. Gak mungkin kita berkata, Tuhan seluruh hidupku untuk engkau, 100% untuk engkau. Gombal kita saudara, 10% aja kita tidak setia. 10% waktu kita tidak setia 24 jam, 2,4 jam. Kita tidak pernah berdoa sama sekali saudara. Gombal kita sama Tuhan dan berkata, aku hidup di zaman kasih karunia. Sehingga di mana ketika aku kasih karunia Tuhan, semakin aku banyak berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia Tuhan memberikan dalam hidupku. Itu konteks yang berbeda saudara. Itu maksudnya Tuhan adalah ketika seseorang jatuh di dalam dosa saudara, ketika dia dipulihkan sama Tuhan, maka dia akan benar-benar merasakan bahwa dia butuh kasih karunia Tuhan yang terus menerus. Karena seseorang gak mungkin bisa pulih, seseorang gak mungkin bisa bertobat sungguh-sungguh tanpa kemurahan Tuhan memulihkan dosanya saudara. Bukan karena kasih karunia Tuhan yang semakin besar maka semakin banyak kita benar melakukan dosa itu, bukan. Tapi karena kita butuh kasih karunia itu, karena kita berdosa maka kita merasakan kemurahan Tuhan yang terus menerus mengampuni dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menjadi orang Kristen yang gombal saudara. Saya juga sendiri melakukan itu. Ketika saya berkata, Tuhan saya mau menjadi hamba-Mu sepenuh waktu Tuhan. Ketika saya berkata, Tuhan aku menjadi orang yang sungguh-sungguh sama Engkau Tuhan. Tuhan uji juga bagaimana kesetiaan saya. Ketika dalam keadaan baik, apakah kamu tetap setia? Iya dong. Kalau dalam keadaan tidak baik, kamu mau tetap setia enggak? Tak pikir-pikir dulu ya Tuhan ya. Ya, pikir-pikir dulu lah, pertimbangkan dulu. Kalau ini menghasilkan saya mau deh, kalau tidak menghasilkan saya mundur. Itu kan kita nggak benar-benar full sama Tuhan. Kita selalu mengukur segala sesuatu apa yang kita dapat, bukan apa yang Tuhan dapat dari hidup kita saudara. Engkau yang harus semakin bertambah, diriku yang harus semakin berkurang. Nehemia tahu betul arti restorasi dan dia berkata, aku bertekad sungguh-sungguh. Ada janji yang Tuhan taruh di hatinya. Ada sebuah mimpi yang Tuhan taruh di hatinya. Dia akan menjadi salah satu pahlawan yang dipakai Tuhan untuk merestorasi Yerusalem, yaitu membangun tembok Yerusalem. Saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia, Nehemia, Daud, semua hamba-hambanya punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita semua yang di tempat ini sama seperti mereka. Hana sama seperti Nabi Elia. Winsi sama seperti Daud. Tidak ada yang beda. Dan berarti saudara, Tuhan punya rencana yang sangat spesial dan sangat spesifik. Kenapa engkau lahir di Indonesia, mengapa engkau lahir di sebuah kota, mengapa engkau lahir di sebuah tahun tertentu. Karena Tuhan punya rencana saudara. Dan betapa mengerikannya ketika sampai umur sekian saudara, kita masih tidak paham apa yang menjadi rencana Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Betapa mengerikan kalau sampai sekarang saudara, kita jadi orang Kristen, kita nggak paham betul apa yang menjadi mimpi Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Beberapa waktu lalu, Bapak Gembala ajak ngobrol. Ayo kita mau bangun lagi sebuah sekolah, kita mau buka yang namanya sekolah Kristen, itu sekolah formal Kristen di West. Kalau di pusat, ada sekolah formal Kristen, yaitu Harvest. Dan dibuka hanya SMP, SMA. Dan di barat kita akan buka yang SD-nya. Saya berkata Tuhan, wow banyak sekali Tuhan visi dan kerinduanmu. Siapa yang mau mengerjakan Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan, ketika Engkau memberikan mimpimu kepada kami Tuhan, Engkau akan memberikan orang-orang, pekerja-pekerja yang mengerjakan di dalamnya. Saudara, saya tidak pernah melihat Tuhan itu meninggalkan pekerjaan tangannya. Sekalipun engkau berkata tidak, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang mau bersama-sama dia. Tapi saudara, beberapa waktu lalu juga, beberapa minggu lalu, saya itu karena punya keponakan saudara, kadang kalau Sabtu Minggu diajak nonton film Dracin.
Ya, ya sudahlah sebagai yang baik hati, yang baik gitu ya, saya temani lah. Jadi yang ponakan saya yang satu ini memang suka hal-hal yang dracin. Yang kalau satu enggak, dia nonton Harry Potter saudara. Kalau yang satu dracin, dewasa ya. Terus dia mengikuti, ternyata ada satu film saudara. Saya lupa judulnya tentang koki saudara. Terus kemudian di sebuah kerajaan di mana akhirnya dia mengulangi sejarah lagi saudara. Dia masuk ke masa lalunya dia dan kehadirannya dia membuat si raja itu enggak mati saudara. Ada film itu saya lupa judulnya. Jadi waktu dia kembali ke masa sekarang, ya kembali ke masa sekarang, dia itu diberikan satu kesempatan dia mau balik nggak ke masa lalu untuk mengubah sejarah. Jadi masa lalu itu sebenarnya di negara China itu terjadi sebuah, memang saya baca di sejarah negara China, negara China ya kalau tidak salah itu, di mana ada sebuah raja yang sangat seram waktu itu, yang sangat berbahaya, di mana raja ini dia ketika marah, emosi, dia bisa membunuh semua orang. Bahkan dia membunuh permasyuri, dia membunuh semua orang-orang karena dia ternyata memiliki luka yang sangat dalam. Karena papanya juga dibunuh ternyata. Nah dari film ini unik, ada seorang wanita yang dia menjadi orang kepercayaan raja, yaitu yang istilahnya juru minum atau yang biasa masak. Masuk ke masa lalu dan si raja ini mengenal cinta melalui wanita ini. Setiap kali dia mau marah, dia mengingat kembali cinta wanita ini yang begitu tulus sama dia. Akhirnya dari kisah itu sejarahnya berhenti di dia. Dia nggak jadi raja yang terkenal geram, kejam, tapi dia menjadi raja yang akhirnya menyelesaikan dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, sejarah akan terus berulang sampai ada seseorang yang masuk dalam generasi itu untuk memenangkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau tahu di keluargamu, engkau punya permasalahan perceraian, engkau hati-hati memilih pasangan saudara. Hati-hati memilih pasangan. Kau harus sungguh-sungguh berdoa supaya tidak terulang kembali. Kalau di keluargamu memiliki afwan atau kecenderungan berhutang saudara, engkau harus benar-benar sejak remaja, sejak masa mudamu engkau memiliki pengelolaan uang yang baik. Kalau di keluargamu punya kecenderungan saudara untuk emosional saudara, ketika emosional bisa pukul seseorang, hati-hati. Kamu bisa ketika berkeluarga engkau pukul juga anakmu. Dan sungguh-sungguh minta pemulihan yang besar. Yang pertama tekad saudara. Tekad artinya sebuah kebulatan hati yang berkata, Tuhan aku dengar janjimu, aku percaya pada janjimu, aku mau melakukan sesuatu karena aku dengar janjimu. Amin saudara. Sudahkah kamu mendengar bisikan dari Tuhan? Kerinduan Tuhan dalam hidupmu? Sudah? Sudahkah kamu dengar Tuhan apa yang kau mau 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan rencana Tuhan atas hidupmu? Itu tidak hanya soal mungkin kok kayaknya cuma seseorang ini aja, 2 orang ini hamba Tuhan aja ya, Daud ya, Elia aja ya, Abraham aja ya, yang kok kesannya mereka itu hidupnya penuh rencana. Saudara engkau juga Tuhan punya rencana. Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang dekat padanya. Dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Saya tahu di hati saya, 3-4 tahun ke depan saudara, saya mau dibawa Tuhan kemana. Tidak 100% saya tahu, tetapi saya punya kisi-kisi. Wah, sedikit kisi-kisi saudara. Sedikit kisi-kisi saudara, karena kenapa? Belajar dengar. Kayaknya saya mau dibawa kemana nih. Walaupun tidak selalu benar saudara, tetapi karena saya mau belajar dengar suara Tuhan, belajar bergaul karib, bukan berarti sudah karib saudara ya. Kalau hamba Tuhan berkata, saya dengar suara Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, ya belum tentu loh saudara. Tetapi ketika kita intim dengan seseorang, dia menatap mata kita aja, kita udah tahu enggak sih? Udah tahu saudara. Beberapa waktu lalu juga saya pernah ketemu orang, saya nonton nonton podcast ya, ke bibirnya salah ngomong. Podcast saudara, di mana suami istri ini saking dekat saudara, hidupnya sudah lebih dari 13 tahun. Mereka saling menatap udah tahu, oh si suamiku ini marah kayaknya tadi tersinggung nih aku ngomong sesuatu. Oh kayaknya suamiku ini lagi lapar nih ngeliran, dia udah tahu semua ya saudara. Nah hubunganmu sama Tuhan sudah bertumbuh enggak? Sehingga ketika kamu kenal Tuhan, kamu tahu kok kayaknya Tuhan mau ya aku melakukan ini.
kok kayaknya Tuhan rindu ya aku melakukan ini. Itulah yang namanya hubungan saudara. Nehemia yakin, dia dengar suara Tuhan, dia bertekad. Amin saudara. Yuk kita lanjutkan lagi. Kita buka Nehemia 2 ayat 11 saudara. Nehemia 2 ayat 11. Maka tibalah aku di Yerusalem. Akhirnya dia dapat izin, surat penting dari kerajaan untuk silakan kamu pergi. Sesudah 3 hari aku di sana, perhatikan Nehemia ini luar biasa. Dia tiba di Yerusalem, dia bukan tipe orang yang gerusa-gerusu saudara. Yang gak sabaran saudara. Dia sengaja membiarkan 3 hari dia di sana. Untuk benar-benar menenangkan diri dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, restorasi butuh strategi. Tidak hanya butuh kamu nangis, tidak hanya butuh kamu retreat, tidak hanya butuh nih ingusmu yang keluar banyak saudara. Doa terus, tidak saudara. Ternyata butuh strategi saudara. Banyak orang yang hatinya tulus mencintai Tuhan tapi belum pulih-pulih saudara. Banyak orang yang hatinya begitu tulus mencintai Tuhan tapi dia jatuh bangun di hal yang sama saudara. Ternyata Nehemia ini punya strategi. Perhatikan. Ayat 12, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Dia bangun pada malam hari, dia ajak beberapa orang saja yang menyertai dia. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lagi binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Perhatikan, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ia menyelidiki dengan seksama saudara. Ketika engkau rindu mengalami restorasi, kita harus minta strategi dari Tuhan. Selidiki dengan seksama. Kalau kamu ingin ada sebuah pelayanan berkembang, contoh misalnya, mengapa ya kok di pelayananku ini orang-orangnya itu kalau datang itu mukanya itu sedih ya, kenapa ya, selidiki. Oh ternyata diriku itu perlu penambahan games yang membuat mereka itu semangat. Misal, kenapa ya setiap kali aku pulang rumah kok bawanya marah ya. Kenapa? Selidiki. Oh ternyata di rumahku itu ya memiliki begitu banyak lampu yang sangat panas. Ya kan panas, lampu menimbulkan panas. Sehingga ketika saya masuk, ternyata panas itu membuat saya semakin panas. Di luar udah panas, di dalam pun panas. Yang terjadi saya marah-marah. Minim permisalan saudara. Yang menarik Nehemia itu benar-benar menyelidiki. Dia tidak hanya sekedar, aku dapat surat perintah nih. Ayo semua taat sama aku. Aku dapat surat perintah. Kita akan bangun kembali tembok Yerusalem. Enggak, dia diam-diam pada malam hari. Dia mengajak 3 orang yang bisa dipercaya. Saudara, kadangkala visi tidak perlu kamu kuar-kuar ya. Kamu woro-woro terlalu banyak orang saudara. Kamu hanya butuh 2-3 orang yang setia, yang bisa kamu percaya untuk mengimpartasi visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Justru semakin kamu cerita ke banyak orang, kalau kamu gak kuat, saudara, maka perkataanmu bisa dibalikan kepadamu saudara. Dan belum tentu orang-orang bisa menerima visi yang dari Tuhan saudara. Dan pada saat Nehemia mendengarkan, menyelidiki saudara, apa yang dilakukan? Dia naik ke atas, dia turun, dia keliling tembok-tembok. Nah kalau kita sebagai orang Kristen kadang-kala itu cepat sekali menyimpulkan saudara. Kita mudah sekali, tidak setia pada proses dan menyimpulkan dengan cepat. Suka sekali kita itu mudah emosi saudara. Saya juga belajar ketika dicurhatin orang. Ketika orang itu ngomong sesuatu tentang orang lain, saya belajar juga untuk menyelidiki dari sisi lainnya. Saudara, kamu yang bekerja misalnya, dengar sebuah berita, dengarkan dari sisi yang lain. Kita harus menyelidiki secara keseluruhan. Kalau tidak, restorasi gak akan terjadi. Yang ada kita menambah masalah baru. Yang ada kita akan menambah sebuah tembok-tembok yang akan semakin hancur. Tetapi Nehemia ini dia benar-benar paham bahwa dia
perlu yang namanya strategi. Dia tenang, dia dengar apa yang Tuhan mau, dia selidiki sungguh-sungguh. Kenapa ya Tuhan ya? Dia nggak asal bunyi saudara. Dia nggak hanya sekedar, kamu ya harus nurut ya, harus taat. Ini kan kita punya aturan. Sebagai pelayan Tuhan kamu harus begini, begini, begini misalnya. Tetapi saudara, dia selidiki, kenapa ya? Atau engkau yang diberikan sebuah Tuhan di keluarga, di kerjaan, di sekolah, di kampus. Kenapa ya Tuhan? Persekutuan doa kampusku begini-begini saja. Mungkin Catherine ya, pagi-pagi jam 4 subuh udah bangun, datang ke Ubaya West. Wah gitu ya. Dia keliling ya, seluruh Ubaya West. Oh ternyata ya, teman-temanku ini jam sekian ini sukanya butuh makan. Oke, aku akan sediakan makanan, nanti minta CLN yang masak gitu misalnya. Atau dia selidiki, ternyata ada banyak mading ya yang perlu aku tempel ya. Nah itu kan menyelidiki. Tapi kalau kita sekedar memutuskan tanpa kita sungguh-sungguh menyelidiki dengan strategi, ya kita nggak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah dong. Karena permasalahan akan selesai ketika kita menemukan akar permasalahan itu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan yang kedua adalah Nehemia benar-benar meminta strategi, hikmah dan ketepatan yang dari Tuhan untuk memperbaiki. Kita baca lagi yuk, 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Setelah dia sudah selidiki, dia baru ngomong ke para imam dan pembesar-pembesar. Dia berkata, Raja ada kasih saya surat. Dan surat ini seperti seolah-olah mendapatkan jabatan gubernur di mana dia bisa membangun kembali. Surat perintah itu. Yang kedua, Tuhan itu melindungi dia, memberikan kemurahan. Ketika dia ngomong, seluruh orang di tempat itu, para imam-imam, pembesar-pembesar berkata, yuk kami siap untuk membangun. Perkataan yang tepat pada waktunya, di waktunya Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita. Ketika visi itu datang dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang untuk mengerjakan dan membangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak perlu kita itu pengumuman-pengumuman saudara, amin. Gereja kita kan tidak pernah mengajarkan. Gereja kita lagi membangun saudara, sebentar lagi di tanggal 21 kita gabung dengan pusat, kita mau yang namanya peresmian pembukaan gedung baru di gedung gereja yang di Rungkut. Ya kaya ternyata tidak cukup lagi, kita mau ada sudah satu gedung lagi yang sebentar lagi selesai. Luar biasa loh perjuangan Bapak Gembala loh. Dari satu dibangun, terus dibangun lagi. Kalian enggak tahu pergumulannya. Kenapa kok enggak sekalian dibangun, sekalian dua? Karena dana kita juga ya terbatas saudara. Dengan iman demi iman saudara. Ketika satu dibangun saudara, tanggal 21 gedungnya sudah mau selesai. Nah akhirnya kita punya gedung sendiri saudara. Yang kita enggak sewa, yang cukup besar, yang bisa menampung 300-400 orang. Dan nanti ayo kita datang sama-sama, kita doa bareng-bareng di sana, kita melihat kemurahan Tuhan atas perjalanan gereja ini. Amin saudara, kami siap untuk membangun. Oleh karena itu visi ini tidak berbicara visinya salah satu hamba Tuhan di tempat ini saudara. Tetapi adalah visi kita bersama saudara. Sudahkah engkau menganggap ini visi Tuhan bersama? Ketika begitu banyak voice-voice di tempat ini bukan pajangan saudara. Voice of healing, siapa yang rindu menjadi orang-orang yang mendoakan orang-orang di rumah sakit, yang mendoakan orang-orang sakit dan terjadi kesembuhan. Itu kan visi kita bersama, bukan visi dari Healing from Heaven saja. Voice of love, siapa yang rindu? Begitu banyak anak-anak yang lahir di luar nikah saudara, yang mereka terlantar di luar sana. Saya dulu ketika mendengarkan 7 voice ini, hati saya bergetar saudara. Saya menangis, kenapa? Karena saya tahu ini hati Tuhan. Voice of love, begitu banyak orang kehilangan kasih hari-hari ini. Voice of love di mana saudara? Suatu saat nanti dan sudah terjadi, kita sudah punya rumah kasih saudara. Tapi tidak berhenti di situ, kita rindu membawa itu sampai kemanapun kita pergi. Banyak orang kita bisa tolong, pemulung kita bisa tolong, orang-orang yang gak mampu kita bisa tolong. Kita akan membuka rumah kesembuhan saudara.
Kita akan membuka tempat-tempat di mana banyak orang yang gak punya dana. Yang ketika banyak rumah sakit berbisnis saudara. Siapa di sini yang ke rumah sakit? Kalau kamu berkata, kamu pakai layanan apa? BPJS, kamu pasti akan, oh ya silakan, antri panjang. Kalau ditanya, kamu pakai jaminan apa? Jaminan pribadi, oh ya silakan langsung masuk ya saudara. Dibuat perbedaan, karena kamu gak ada uang, gak bisa kamu asuransi saudara misalnya. Pribadi gak punya, tapi kita berdoa, kita ada rumah sakit nanti suatu saat nanti, amin. Di mana kita akan menolong orang-orang yang gak punya uang saudara. Siapa yang mau mengambil itu? Siapa yang mau mengambil jubah-jubah itu? Siapa yang mau mengambil air mata itu dalam tanda kutip kerinduan Tuhan itu? Voice of prayer saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa terjadinya restorasi gereja Tuhan. Kebangunan yang sejati bukan karena sebuah strategi dari sebuah gereja untuk mengumpulkan massa. Itu bukan kebangunan saudara. Kebangunan yang sejati adalah di mana banyak orang-orang yang mengalami pertobatan, kehancuran hati yang sangat. Dan berbalik dari jalannya yang jahat menuju kepada jalan-jalannya Tuhan. Voice of prayer akan mengubah wajah sebuah bangsa. Doa dapat mengubah hati Tuhan. Saudara. Amin. Tuhan punya kehendak gak? Saudara, saya belajar banyak hati Bapa ya. Ketika keluarga saya kadang kumpul ya, keluarga dari pihak penahan saya. Ketemu, terus ada papa mamanya datang. Ya kan? Mamanya kadang marah anaknya. Kemarin habis melakukan kesalahan dimarah. Kamu ini loh gitu ya. Terus saya lihat wajah saudara saya sedih. Ketika dia marah sebenarnya dia sedih. Ya. Yang kedua yang saya pelajari adalah seorang papa saudara. Ketika anak itu ya dengan bermanja-manja. Papa, Pa, saya boleh gak minta ini? Papa mana sih yang gak ngasih selama itu kamu butuhkan? Saudara yang dikasih Tuhan. Kamu ingat kisah Esther saudara? Esther yang begitu dengat-dengat raja, diam. Raja berkata, silakan Ratu Esther. Bahkan sampai seluruh setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Berarti keputusan, dalam tanda kutip, keputusan Tuhan itu selama bukan kedaulatan Tuhan. Ketika dengan doa kita bisa mengubah itu. Doa bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Doa bisa mengubah nasibmu saudara. Doa bisa mengubah nasib keluargamu. Doa bisa mengubah nasib tempat kerjamu. Doa bisa mengubah nasib sebuah kota. Dan saya terlalu percaya itu. Saya melihat begitu banyak kesaksian dan buku-buku yang saya baca. Dan itu kisah nyata semua. Bagaimana ada satu orang yang berdiri. Dan seisi rumah diselamatkan. Amin saudara. Amin. Voice of worship. Pujian-pujian saudara. Di mana itu bukan soal suara yang bagus saja saudara. Tapi pemulihan pondok Daud. Tuhan berkata di akhir zaman, aku rindu. Aku rindu seperti Daud. Aku rindu ada pemulihan pondok Daud. Tuhan singgung Daud saudara. Karena Daud itu punya pergaulan yang karib. Dia bermazmur sama Tuhan. Dia sayang sama Tuhan. Dia bermain gitar. Ya yang belajar gitar hari-hari ini. Tujuannya selain kau pelayanan pakai untuk penyembahan pribadi sama Tuhan saudara. Gak perlu harus sudah sangat-sangat suaranya nikmat dinikmati. Saya juga kalau nyanyi kan fals, saya gak peduli wes punya untuk saya sama Tuhan pribadi kok. Hanya Tuhan yang menerima saya apa adanya, amin gitu ya. Nyanyi, penyembahan, saudara Tuhan itu ingat. Tuhan sangat mengingat masa-masa kita sama Tuhan. Bahkan ketika kita sudah lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kamu sudah lupa saudara, Tuhan akan mengingat mungkin saat-saat kamu berdoa, bersatu bersama Tuhan, berduaan, berromantis ria sama Tuhan. Kita nyanyi sama Tuhan ya. Kita berdoa sama Tuhan, bermazmur sama Tuhan. Mungkin pakai keyboard, pakai gitar. Tidak apa-apa loh saudara. Saya percaya gini, ada orang yang ketika dia bergaul dengan Tuhan dalam pujian dan doa secara pribadi. Itu kerasa kok. Kerasa saudara. Ketika dia nyembah, itu bukan sekedar asbun saudara. Bukan sekedar rutinitas. Kalau orang yang punya kedekatan, contoh kamu dekat sama orang. Terus kamu berkata, kamu ganteng ya. Dengan kamu berkata sambil menatap matanya dengan tajam.
Kok aku menuju ke Joe ya. Wah Joe ini belum ada yang punya ya, belum ada yang punya, aman ya. Dan saya juga gak gimana-gimana kok ya. Sama siapa ya? Christian aja aman ya Eli ya, aman ya. Contoh, saya tatap matanya. Christian, kamu kok yang ganteng ya. Wah dia langsung terbang saudara ya. Dibanding saya berkata gini, Christian kamu ganteng. Kita sambil HP-an, kita ngomong sama Tuhan. Kau baik Tuhan, sambil HP-an. Memikirkan ini, kau baik Tuhan, kau luar biasa. Kita gak fokus. Kamu fokus, makanya ada lagu. Ku terhubung denganmu. Ketika kita dekat sama Tuhan, hati kita itu nyatu. Kita ngomong apa aja itu kerasa kok di hati. Kita pun ngerasa. Ngomong sama Tuhan, sama Bapa, aku sayang sama Bapa. Itu beda loh. Ada keintiman, ada kedekatan saudara. Dan Nehemia ini saudara, ya kembali lagi ke voice of worship, voice of blessing. Kita punya sekolah saudara, dan tidak berhenti di sini, kita akan bawa ke kota-kota. Tahun depan kita mau ke kota-kota yang mau mengembangkan ini saudara. Voice of family, keluarga-keluarga ilahi saudara. Rekom, pemulihan keluarga saudara. Pemulihan di mana ketika orang menikah itu ada rencana Tuhan. Ketika ada seseorang yang menikah, ada sebuah rencana di dalamnya saudara. Dan keluarga ini berbicara bukan soal dia memenuhi bumi dengan menambah anak saudara. Tapi ketika dia punya anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa saudara. Voice of family artinya juga adalah revival community. Di mana kita membawa, merepresentasikan kasih keluarga Tuhan masuk dalam hidup kita. Karena kasih keluarga itu begitu penting saudara untuk pemulihan yang besar atas seluruh hidup kita. Yang terakhir, voice of salvation. Kita rindu banyak orang mengenal Tuhan melalui pemberitaan Injil. Media saudara, saya itu kadang malu juga kalau ingatin media. Ayo kapan edit khotbah, dieditkan, dimasukin. Quotes-quotes dimasukin, ayat-ayat dimasukin. Kita nggak pernah tahu loh ketika orang dengar 3 tahun kemudian dan orang itu sedang tidak baik-baik saja dan mendengarkan editan khotbah, bukankah itu juga salah satu cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk membawa orang mengenal Tuhan? Siapa yang mau bangkit dan berkata, aku mau ambil cawan media, aku akan totality, aku akan all out sungguh-sungguh mengembangkan media sehingga banyak orang mengenal Kristus. Siapa yang mau berkata, aku mau sungguh-sungguh totality Tuhan untuk mengambil semua kerinduan Tuhan dan mengerjakannya. Amin saudara. Yang terakhir. Ini menarik saudara, kita baca sama-sama Nehemia 3 ayat 1. Nehemia 3 ayat 1. Kita lihat ayat 1. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Perhatikan, mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun. Berdekatan dengan mereka orang-orang Sakur bin Imri. Jadi semuanya bersatu hati membangun. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Gak ditulis ya, semua Nehemia yang membangun. Gak ditulis saudara. Yang ditulis adalah Yeriko membangun, Sakur membangun, ya, Bani Sena membangun. Gak ditulis Nehemia membangun Yeriko, Nehemia membangun pintu gerbang ikan, Nehemia membangun apa? Hakos, Nehemia membangun Tekoa, bukan Tekoa, gerbang lama, enggak saudara. Semua sepakat membangun bersama-sama, amin. Amin saudara, amin. Dan perhatikan lagi saudara. Ayat 5. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa hanya perhatikan. Pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Saya tertarik di ayat 5. Kalau saudara baca di ayat 1 sampai di ayat yang terakhir, semua itu membangun. Hanya satu yang tidak mau membangun. Bahkan namanya adalah tidak ditulis, tetapi pemuka-pemuka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Ada ternyata ketika kita sedang merestorasi, ketika Tuhan sedang merestorasi dan memberikan visi dalam hidup kita, pasti akan ada juga bahkan orang yang mungkin tidak mau bersama-sama membangun. Itu realita, karena Nehemia pun mengalami saudara.
Bahkan seluruh pengikut dan belum tentu juga benar-benar setia. Oleh karena itu saudara, ketika yang ketiga ini adalah ayo selain kita sungguh-sungguh bertekad, yang kedua kita minta strategi, yang ketiga kita harus selesaikan sampai selesai dengan baik. Kita harus finishing semua pembangunan yang Tuhan berikan, visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik dan tidak baiknya atau mau tidak maunya orang-orang untuk membangun bersama. Saudara dikasihi Tuhan, ada loh pemuka-pemuka yang tidak mau bersama-sama memberikan dirinya untuk membangun. Padahal kalau dipikir pemuka loh, kalau seandainya itu dibangun dengan baik, bukankah mereka juga menjadi kehormatan pemuka-pemuka di situ dong? Gak perlu takut lagi karena temboknya hancur. Tapi aneh, mereka begitu sombong. Mereka tidak mau untuk bekerja bersama dengan tuan-tuan mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan ini akan ada orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan engkau. Akan ada orang-orang di sekelilingmu yang mungkin tidak sepakat, sehati dengan engkau. Ya sudah gak apa-apa, it's okay. Masih ada orang lain yang mau sepakat melakukan kerinduan Tuhan. Amin? Amin saudara. Ketika Nehemia menjadi penyelesai, ada orang-orang yang mungkin tidak mau melakukan bersama dia. Menarik saudara, yang berikutnya. Nehemia 4 ayat 1 sampai 6, sudah mau hampir selesai. Nehemia 4 ayat 1 sampai, saya langsung ke ayat ini aja ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, maka bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati, ia mengolok-olok orang Yahudi. Saudara, dia ketika membangun mendapat ejekan dan cemooh, saudara. Tidak lepas dari penolakan. Oleh karena itu saudara, ketika engkau jadi pembimbing, ketika engkau jadi pelayan Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Tuhan yang setia, penolakan itu biasa. Biasa saudara. Maka Tuhan berkata, kalau aku ditolak di dunia ini, kamu adalah muridku, kamu juga akan ditolak oleh dunia ini. Ada satu quote seorang reformer yang luar biasa, dia berkata gini, kekristenan yang tidak pernah ditolak oleh dunia adalah kekristenan yang sudah menuju kepalsuan. Artinya kamu gak pernah ditolak oleh dunia ini lagi. Jangan-jangan kamu sama dan serupa dengan dunia ini. Dia berkata kalau kamu ditolak, itu artinya kamu sedang menuju eklesianya Tuhan dari gelap menuju terang. Kalau teman-teman berkata ayo yuk nongkrong bareng yuk. Kita minum-minum bareng dan kamu berkata no. Itu kamu berbeda dengan mereka. Ayo nongkrong bareng, kita gak usah minum-minum kok. Kita gak usah narkoba bareng, enggak. Kita nongkrong-nongkrong aja bareng-bareng. Menghabiskan waktu sampai pagi malam. Dan kau berkata, oke yuk, sama-sama yuk. Kamu sama seperti dunia, gak ada bedanya. Tapi kalau kita berkata, ada orang berkata, yuk sesekali kita korupsi yuk. Ayo sesekali kita nipu yuk. Terus kamu berkata, oke, gak apa-apa, coba deh sesekali. Apa bedanya dengan dunia? Oleh karena itu si hamba Tuhan itu berkata gini, seorang Kristen yang dia tidak pernah ditolak oleh dunia dan menolak dunia, dia sedang menuju kekristenan yang palsu. Dan kekristenan yang palsu menuju surga yang palsu. Karena dia mengenal Yesus yang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memiliki integritas sampai akhir saudara? Ketika kita dalam kekristenan kita, Nehemia ketika dia tahu begitu banyak yang iri, begitu banyak yang mencemooh dia, mengolok-olok dia tetap setia. Dan dia tidak mau terpengaruh dengan intimidasi itu saudara. Iblis berusaha mengintimidasi ketika engkau merestorasi, ketika engkau sedang membangun sesuatu, ketika engkau mengalami pemulihan sama Tuhan. Iblis mengintimidasi kamu dan berkata, gak mungkin kamu pulih. Gak mungkin kamu bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak mungkin kamu akan dipakai sebagai pahlawan Tuhan. Gak mungkin yang kamu bangun akan benar-benar membuat banyak orang mengenal Kristus. Dia akan mengintimidasi kita saudara. Tetapi Nehemia tahu betul, ketika dia diintimidasi, dia akan melihat kuasa Tuhan sempurna dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin engkau sungguh-sungguh ke kota Sion, semakin kita menuju kota Sion, itu puncak saudara. Itu mungkin tidak akan semakin baik dalam tanda kutip, mungkin tidak akan semakin mudah. Tapi itu akan membuat kita semakin harus kuat. Yang namanya bukit, siapa di sini yang hiking saudara? Kalau semakin tinggi kita harus kuat. Kita harus semakin tekun.
kita akan semakin berat, perjalanan akan semakin berat. Justru kalau perjalananmu semakin berat saudara, engkau sedang menuju kota yang benar. Tapi kalau kekristenanmu semakin ringan, semakin seperti kerupuk yang sebentar saja dingin, yang begitu mudah melempam saudara, kekristenanmu tidak ada bobot saudara. Yang terjadi kita menjadi orang yang Kristen tapi kita nggak punya bobot. Dan selamat datang saudara, ketika kita nggak punya bobot, dengan mudahnya Tuhan berkata di akhir zaman orang-orang yang dulunya pengikut aku bisa mengundurkan diri. Di akhir zaman orang-orang yang mengikut Kristus bisa menjadi antikristus. Karena mereka nggak punya bobot, dengan mudahnya mereka menjual Tuhan, dengan mudahnya mereka mengkhianati kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, integritas itu begitu penting. Kalau kamu gak setia pada perkara kecil saudara, engkau gak akan dipercaya pada perkara besar. Ketika engkau diberikan ujian pada sebuah hal yang engkau bisa memilih yang benar, good job saudara. Karena ada kepercayaan yang lebih besar yang sudah Tuhan siapkan dalam hidupmu. Hal kecil saja, kalau kamu diuji sudah nyerah saudara. Nehemia ini luar biasa, diolok-olok. Mau dibunuh saudara. Dia direncanakan mau dijahatin saudara. Tapi dia tetap membangun, dia tetap membangun. Dia tetap percaya, dia tetap percaya, dia tetap percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, amin? Amin. Ya, yang menarik terakhir kita baca 16. 16 saudara. Ketika banyak musuh yang mengolok-olok dia, mencemooh dia, mengintimidasi dia. Bahkan dia berkata gini, gak mungkin kamu bisa bangun tembok, bahkan anjing mati kalau lewat, saya lupa anjing apa gitu ya. Kalau lewat pasti tembokmu akan hancur. Terus Nehemia itu berkata sama semua pasukan-pasukannya, ayo kita tetap membangun, selesaikan sampai selesai. Karena waktu Nehemia gak banyak, dia cuma dikasih sekian waktu oleh pemerintah Raja Persia. Ketika dia berkata gitu, ayo kita bangun yuk. Nehemia punya strategi. Kalau saya suruh mereka semua pegang senjata, kita fokus pada peperangan, kita fokus kepada melawan sesuatu yang gak benar, tanpa kita terus membangun, maka ini gak akan selesai. Tapi kalau kita membangun tanpa kita berjaga-jaga, ini juga berbahaya, tembok ini akan hancur. Yang dia katakan kepada semua pasukannya, satu, kamu harus bekerja membangun, yang satu, kamu harus pegang senjata. Good. Satu, jadi pasukannya gini, satunya sambil membangun, yang satunya pegang senjata, pegang pedang, pegang tombak gitu-gitu saudara. Luar biasa, itulah yang Tuhan ajarkan kepada Nehemia. Ketika engkau sedang merestorasi saudara yang dikasihi Tuhan, engkau harus tetap membangun saudara. Tetapi kamu jangan lupa satunya, kamu harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam segala sesuatu. Berjaga-jaga ketika Tuhan mengingatkan kamu sebuah hal. Dan Tuhan berkata, no anakku kamu harus bertobat untuk hal ini. Kamu harus sungguh-sungguh dan kamu harus mengubah cara hidupmu, cara berpikirmu seperti ini. Mau enggak kita tetap berjaga-jaga? Mau enggak kita tetap diberikan hati humble sama Tuhan. Ketika Tuhan tegur kita, kita berkata Tuhan aku salah, aku mau berubah, aku mau bertobat. Berjaga-jaga, pedang juga berbicara apa? Dia siap untuk berperang ketika ada intimidasi. Dia bersiap ketika ada hal-hal di luar yang terjadi yang tidak sesuai dengan pemikiran dia. Saudara, banyak anak Tuhan menjadi lemah karena dia merasa ada banyak peristiwa yang terjadi di sekeliling dia yang di luar dari prediksi dia. Dia merasa bahwa kekristenan itu hanya sekedar kekristenan yang selalu berbahagia. Hahaha, hihihi saudara. Tapi kekristenan adalah sebuah perjalanan iman untuk memperkuat iman kita. Tuhan sengaja menaruh masalah supaya kamu dikuatkan saudara. Tuhan sengaja dalam tanda kutip menaruh orang-orang Tobia dan Sanbalat bagi Nehemia. Supaya Nehemia tetap berpegang sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berjaga-jaga saudara. Apa yang terjadi ketika Nehemia tidak berjaga-jaga? Bisa jadi temboknya tidak akan terjadi saudara. Dia tetap berjaga-jaga, artinya saudara ketika kita mau restorasi sama Tuhan. Kita gak boleh merasa aku sudah pulih. Aku udah sembuh, aku pasti dipakai Tuhan. Aku pasti orang yang diurapi Tuhan. Kita harus menaruh di hati kita sebuah hati yang mau diremukan terus menerus. Sehingga ketika kita sedang sesat saudara, ketika kita sedang salah, kita memiliki hati yang rela untuk mau ditegur saudara.
Banyak sekali orang-orang, bahkan saya sendiri mungkin yang sedang diproses untuk belajar memiliki hati yang rela, saudara. Ketika Tuhan mengingatkan sesuatu, nak ini tidak berkenan, mau nggak engkau meninggalkannya? Mau nggak kita berkata, ya Tuhan aku mau meninggalkan itu. Ketika Tuhan berkata mungkin, waktunya kamu membangun, tapi kamu jangan lupa loh berdoa loh. Kamu jangan lupa loh untuk berperang. Kamu jangan lupa loh untuk siap-siap untuk sebuah hal yang baru. Kamu jangan fokus sama ini aja. Ayo berperang lagi ke tempat yang lain. Mau nggak kita berkata, ya Tuhan. Seperti saya katakan, Tuhan engkau meminta saya pergi ke kota-kota. Tapi di sini juga saya mau bangun. Tapi ketika Tuhan berkata, ayo lakukan. Saya harus taat. Satu saya membangun, satu saya siap berperang. Kalau seandainya kau berkata gini, aku terus. Gak ada yang lain. Puji Tuhan engkau sedang dibawa Tuhan untuk membangun dan memakai pedang loh saudara. Ketika engkau berkata, oh media aku, mengembalakan aku, masak-masak aku. Ya, itu sepertinya menuju ke Fanny dan Ellen ya. Ya, semua aku yang bersih-bersih aku. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya kamu dipercaya untuk mengerjakan sebuah hal-hal yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya ketika kadang kita melihat gini, kenapa kok saya yang dicari ketika ada sebuah hal? Berarti kacamata orang terhadap kamu bisa dipercaya. Dan berbahagialah engkau ketika engkau dicari oleh orang. Tapi kalau dalam hidupmu kamu gak pernah dicari sama orang, kamu perlu mengintrospeksi diri. Jangan-jangan kamu tidak menjadi orang yang menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi api buat orang lain. Kalau dalam hidupmu saudara, sorry ya saudara, ketika suatu saat nanti kita meninggal saudara, gak ada yang kasih karangan bunga, gak ada yang datang. Tapi ini tidak semua ya, kalau di desa-desa yang kecil ya mungkin dah harus seperti itu, orang misionaris. Tapi saudara di kota besar di Surabaya, ketika engkau meninggal dan tidak ada satupun yang menangis akan engkau perlu mempertanyakan dirimu, apakah engkau sungguh-sungguh sudah berdampak saudara, sehingga ketika engkau mati, orang berkata, ya syukurlah dia mati. Biar saja dia mati. Karena membawa sebuah hal yang buruk dalam hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya kadang berpikir Tuhan. Sudah enggak ya hidup ini jadi benar-benar hidup ini jadi sesuatu yang dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan ya. Ketika kita di dekat orang, sudahkah orang itu lihat Yesus? Walaupun kita ini masih enggak sempurna saudara. Tapi minimal orang itu bisa melihat Tuhan. Ataukah yang diingat dalam hidupmu, orang ini kok kalau sama dia itu masalah aja, mencucut terus wajahnya. Yuk kita ini anak-anak Tuhan, malam boleh menangis saudara, besok paginya belajar tersenyum karena kita harus jadi dampak bagi banyak orang. Bagaimana orang bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib saudara, ketika kita tidak menunjukkan itu. Bagaimana orang bisa memuliakan nama Tuhan dari ketika tidak melakukan perbuatan itu saudara, amin. Terang harus terlihat, terang tidak boleh tertutup. Saudara yang dikasih Tuhan, restorasi adalah kita belajar hari ini yang pertama. Kita butuh yang namanya tekad. Yang kedua kita butuh strategi saudara. Yang ketiga kita butuh selesai sampai akhir. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Saya suka lagu itu ya, lagu lama. Biarlah kemuliaan, gimana? Dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Tahu ya lagu itu ya. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau Jadi ada kemuliaan yang dinyatakan. Amin. Amin. Jadi guru, Tuhan akan pakai hidup kita jadi luar biasa. Saudara, ketika kamu jadi guru dan suatu saat nanti kamu meninggal saudara. Murid-murid itu bisa, wah thank you ya, terima kasih ya kamu sudah membesarkan aku, mengajari aku 7 tambah 7 sama dengan 3 gitu ya. Enggak, 7 tambah 7 14. Ya, terima kasih ya. Karena kita ini menjadi orang yang sudah menjadi roti yang terpecah, menjadi anggur yang tercurah saudara. Roti yang terpecah artinya ada korban dari hidup kita untuk orang lain. Jadi bukan pikirannya aku, bagaimana aku bahagia, bagaimana aku terus menerus 24 jam aku dan aku. Tapi bagaimana hidup kita ini boleh menjadi
roti yang terpecah. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang membantu kita. Amin. Amin. Yuk pemain musik maju ke depan dan kita mau berdoa sama-sama. Hari pahlawan besok ya. Saya berdoa bangkit pahlawan Tuhan dari tempat ini. Amin. Kasih salam kiri kanan. Kamu pahlawan Tuhan. Kamu pahlawan Tuhan. Kamu pahlawan.